Saya Laras dari Data Analis. Untuk laporan proyek kali ini tentang regresi linear prediksi kualitas wine. Untuk latar belakangnya ini sendiri, kita bayangin kita adalah produsen wine. Nah, setiap batch wine yang sudah dibuat kan sebenarnya harus diuji oleh panel ahli, dan ini sebenarnya prosesnya mahal, terus juga makan waktu banyak, dan sebenarnya juga hasilnya juga bisa berbeda-beda tergantung siapa panelis yang menilainya. Nah, gimana kita bisa memprediksi kualitas wine hanya dari data kimia yang terukur? Nah, itulah yang ingin coba kita jawab di proyek ini. Kita beralih ke sini. Nah, dataset yang digunakan ini berasal dari UCI Machine Learning Repository Wine Quality dari Cortez et al. Dari ini untuk datanya tahun 2009. Totalnya ada 6.497 sampel wine yang terdiri dari 1.599 wine merah dan sisanya wine putih. Untuk semuanya ini dari jenis Vinho Verde asal Portugal. Untuk dataset ini sendiri nggak punya missing values. Semua fiturnya juga sudah dalam format numerik di float 64. Kemudian targetnya itu adalah skor kualitas dari 3 sampai 9. Untuk tahap pre-processingnya ini nggak ada handle missing value. Terus handling outlier ini 0 baris juga nggak ada yang dibuang. Paling cuma nambahin kolom quality label. Untuk encoding kategoriknya ini semua fiturnya juga udah float 64. Terus kemudian kalau dilihat dari dimensi awal versus akhir itu cuma kita nambah 1 di quality label. Sebelum membangun model, ini kita eksplorasi dulu datanya. Untuk distribusi skor kualitas hampir simetris terpusat di angka 5 dan 6. Untuk 3 fitur yang paling berkorelasi dengan kualitas adalah alkohol dengan korelasi positif 0,44. Kemudian itu sebenarnya menandakan semakin tinggi alkohol maka semakin bagus kualitas wine-nya. Terus density dengan korelasi negatif 0,31 dan volatile acidity negatif 0,27 yang menandakan semakin asam maka kualitas wine-nya semakin turun. Saya juga mendeteksi korelasi cukup tinggi antara alkohol dan density sebesar minus 0,69 sehingga perlu pemeriksaan multikolinearitas lebih lanjut. Kemudian lanjut ke sini, saya mulai dari regresi sederhana dulu menggunakan satu fitur yaitu alkohol. Hasilnya setiap kenaikan 1% alkohol meningkatkan prediksi kualitas sebesar 0,33 poin. R kuadrat pada data tes mencapai 0,18, cukup untuk menjadi baseline-nya. Tapi wine bukan soal satu faktor aja. Saya lanjut ke regresi berganda dengan 4 prediktor yaitu alkohol, volatile acidity, density, dan chlorides. Nah, hasilnya tuh lebih baik. Jadi si R kuadratnya itu naik ke 0,25 dan RMS-nya turun dari 0,78 menjadi 0,74. Jadi prediktor yang paling dominan tetap alkohol dengan koefisien plus 0,4668. Untuk model ini nggak hanya ada di notebook, saya mendeploynya sebagai aplikasi web publik menggunakan Streamlit yang bisa diakses siapa saja menggunakan internet gitu. Nah, untuk penggunaannya cukup masukin 4 nilai kimia dengan kadar alkohol density, volatile acidity, dan chloride selalu klik prediksi. Nah, nanti aplikasinya tuh akan langsung menampilkan estimasi skor kualitas lengkap dengan tabel koefisien untuk transparansinya. Semua prediksi sudah saya coba dan menunjukkan hasil yang wajar antara 4,55 hingga 7,29. Ini kita coba langsung masuk aja ke Streamlit-nya. Ini nanti kita akan pakai yang sudah kita coba ya. Kita masuk dulu. Oke. Nah, ini kita mau masukin tadi apa nih? Alkohol 10,5, terus density 0,994,
volatil acidity-nya 0,34 sama chlorid-nya 0,56. Nah, ini kita coba prediksi. Nah, ini dia akan keluar nih prediksi kualitas wine-nya di 5,79. Ini ada masukin input yang tadi kita input, terus koefisien modelnya. Ini masuk wajar. Terus habis itu coba kita yang berikutnya, alkoholnya 13,0. Terus yang density-nya 0,991. Terus volatile acidity-nya 0,20 atau 0,30. Kan 0,030. Kita prediksi dia di 6,86. Seperti ini. Terus kita coba lagi. Kita coba 3 aja deh untuk yang ini. Alkoholnya 9. Terus density-nya 98. 98. Terus 60, 80. Di 4,97. Oke, ini tuh termasuk wajar jadinya ya untuk 3 ini. Terus yang 2 ini saya juga sudah coba termasuk wajar. Nah, 3 hal yang saya pelajari dari proyek ini. Pertama, alkohol adalah faktor terkuat dalam kualitas wine. Kedua, regresi linear adalah baseline yang baik, tapi ada batasnya untuk target discrete. Untuk ketiga, ini tuh deploy model web melibatkan banyak lapisan teknis yang perlu dipahami satu persatu. Kedepannya, saya berencana mencoba random forest atau gradient boosting, menangani ketidakseimbangan kelas dengan SMOTE, dan mengeksplorasi fitur interaksi antar variabel kimia, hingga kualitas wine. Karena kualitas wine seperti data, selalu ada ruang untuk dioptimalkan. Kemudian untuk lampiran-lampirannya, ini sudah saya lampirkan semua, dan requirement-nya seperti itu. Terima kasih banyak.